Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 9 bersama saya Ustazah Resto. Kali ini kita telah memasuki episode 16 dan kita akan membahas rangkuman materi bab 2 yaitu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Unsur-unsur sosial terdiri dari nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan hubungan sosial. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi dan mata pencarian, sistem religi, dan kesenian. Ciri-ciri perubahan sosial budaya. 1. Setiap masyarakat mengalami perubahan atau masyarakat dinamis. 2. Perubahan sosial berlangsung secara terus-menerus. 3. Perubahan sosial selalu diikuti perubahan-perubahan sosial lainnya. 4. Perubahan sosial yang terlalu cepat menyebabkan adanya disintegrasi. 5. Perubahan sosial dapat berlangsung pada bidang material dan imaterial. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, berdasarkan prosesnya, terbagi menjadi dua, yaitu evolusi dan revolusi. Evolusi yaitu suatu proses perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap, sedangkan revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat dan merubah dasar atau sendi-sendi pokok yang terdapat dalam sistem kehidupan masyarakat. Yang kedua, berdasarkan pengaruhnya, yaitu pengaruh besar dan pengaruh kecil. Pengaruh besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang membawa pengaruh langsung atau pengaruh berarti bagi masyarakat. Pengaruh kecil yaitu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Yang ketiga berdasarkan penyebabnya, yaitu perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang telah diperkirakan atau direncanakan oleh pihak-pihak yang terdiri atas kelompok masyarakat. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang bersifat tidak dapat dikendalikan masyarakat, dan biasanya menghasilkan masalah dan memicu kendala dalam masyarakat. Yang keempat berdasarkan hasilnya, yaitu kemajuan atau progres dan kemunduran atau regres. Progres merupakan perubahan yang diharapkan masyarakat, sedangkan regres merupakan perubahan yang mengalami kemunduran karena adanya kekeliruan dalam memanfaatkan perubahan yang ada. Proses perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi adalah proses bercampurnya dua unsur budaya atau lebih tanpa menghilangkan keaslian dari masing-masing kebudayaan yang bercampur. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses bercampurnya dua budaya atau lebih, sedangkan difusi adalah proses penyebaran suatu unsur budaya dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lainnya. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, adanya penemuan baru. Yang ketiga, adanya konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Yang keenam, adanya peperangan. Dan yang ketujuh, adanya pengaruh kebudayaan lain. Sedangkan faktor penghambat perubahan sosial budaya yaitu kehidupan masyarakat terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat masih tradisional, adanya sikap tertutup dan prasangka terhadap hal baru, adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perilaku positif dalam menyikapi modernisasi yaitu memunculkan ide-ide budaya baru, membentuk pola pikir ilmiah dan rasional, terciptanya penemuan-penemuan baru,
dan munculnya tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan ideal. Perilaku negatif dalam menyikapi modernisasi yaitu tergesernya bentuk-bentuk budaya nasional oleh budaya asing, beberapa kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan kemajuan budaya, munculnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial, dan lunturnya kaidah-kaidah atau norma budaya lama. Karakter masyarakat agraris, yaitu terikat pada kuatnya norma sistem kekerabatan, hidup dalam dunia yang tertutup, takut masuknya hal baru, alam dipandang sebagai hal yang dahsyat, hidup berorientasi pada masa lalu, gaya hidup pasif dan fatalistis, serta mobilitas masyarakat rendah. Karakter masyarakat modern yaitu mengendurnya norma sistem kekerabatan, pola kehidupan terbuka, hal-hal baru dipandang hal yang menantang, alam perlu dikuasai, hidup berorientasi pada masa kini dan masa depan, gaya hidup aktif dan inovatif, dan mobilitas masyarakatnya tinggi. Kuncharaningrat mengatakan, westernisasi adalah usaha meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan, meniru dari segala segi kehidupan, baik dari segi fashion, tingkah laku, budaya, dan lainnya. Faktor pendorong westernisasi yaitu kurangnya penguasaan dan perkembangan iptek, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri, masuknya budaya barat dan akulturasi budaya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyeleksi budaya asing, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan, dan meniru gaya hidup kebarat-baratan. Dampak positif westernisasi yaitu dapat menguasai iptek, perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya iptek, akulturasi budaya, mengikuti mode pakaian dan gaya hidup yang sedang populer, penggunaan bahasa lain, dan munculnya ide-ide baru. Dampak negatif westernisasi yaitu masuknya paham barat yang merusak moral, lunturnya jiwa nasionalisme, sikap individualistik, kesenjangan sosial, melunturkan semangat cinta dan budaya tanah air, gaya hidup yang bersifat konsumtif, mencari segala sesuatu yang instan, dan adanya liberalisme. Kata globalisasi berasal dari kata globe, yang berarti bola dunia. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Bentuk globalisasi terdiri dari bidang komunikasi dan iptek, bidang budaya, bidang transportasi, dan bidang ekonomi. Dampak positif globalisasi bagi kehidupan kebangsaan yaitu keterbukaan informasi, komunikasi semakin mudah dan cepat, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, perekonomian Indonesia semakin berkembang, meningkatnya taraf hidup masyarakat, dan persaingan yang sehat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu informasi tak terkendali, lemahnya minat melestarikan budaya lokal, sikap individualisme, kesenjangan semakin besar, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi dampak negatif globalisasi yaitu bersikap waspada dan selektif terhadap segala macam arus globalisasi. Berikut adalah tugas. Kerjakanlah soal pilihan berganda uji kompetensi halaman 75-76. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan hari ini. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahami materi yang Ustazah sampaikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.